Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Ada, sekelas IT. Kalian masih ingat nggak dengan GTX 1630 yang waktu itu ya kehadirannya tuh sangat ditunggu-tunggu oleh Kerehore. Karena di zaman itu tuh GTX series tuh performanya cukup oke dengan harga yang sangat bersahabat sekali khususnya di Kerehore. Tapi ternyata ekspektasi itu berubah drastis ketika harganya tuh rilis di e-commerce Indonesia. Jadi harganya tuh terlalu tinggi ya. GTX 1630 ini tuh performanya nggak kelihatan se-powerful itu. Dan sekarang di tahun 2024 ya, AMD merilis 8000G series dengan IGP di dalamnya bisa mengalahkan GTX 1630. Apakah memang benar ya IGP gitu ya di dalam prosesor bisa mengalahkan PGA eksternal seperti ini? Saya sih kurang yakin ya. Tapi kalau misalkan kita nggak tes sendiri, nggak coba sendiri, nggak tahu jawabannya. Makanya di sini kebetulan saya punya Ryzen 5 8600G yang udah ada IGP 760M-nya. Nah, sekaligus saya akan coba compare dengan GTX 1630. Apakah bisa menang melawan ini atau ini malah kalah telak? Wah, menarik banget ya. Untuk review lengkap 8600G-nya karena udah banyak banget di YouTube ya, karena ini udah lama banget keluarnya. Di sini saya akan sebutkan aja spek singkat dari Ryzen 5 8600G ini. Ryzen 5 8600G ini tuh dirilis tahun 2024, punya 6 core, 12 thread dan max boost clock up to 5 GHz. TDP 65 watt, arsitekturnya Zen 4, sudah menggunakan AM5, jadi harus menggunakan memori RAM DDR5. Kalian bisa lihat di sini ya. Temperatur defaultnya ini di 75 derajat Celcius dan maksimum temperaturnya yang diizinkan oleh AMD-nya ya sampai 95 derajat Celcius. Terus udah terintegrasi IGP Radeon 760M 2800 MHz, grafik core-nya 8 CU, berjalan di PCIe 4.0x8 dengan TDP 15 watt aja. Ya udah, di pengujian kali ini saya akan coba compare si 760 IGP dari Ryzen 5 8600G dengan si GTX 1630. Terus nanti si prosesor ini akan saya tancapkan GTX 1630 ini dan kita lihat segimana performanya. Oke? Sekarang kita gas aja. Let's go. Oke, sistem pengujian yang saya pakai ini menggunakan komponen-komponen yang paling murah. Yang pertama, motherboardnya ini udah AM5 ASRock A620M HDV ya. Harganya 1,6, 1,7, ini murah banget. Lalu RAM-nya saya pakai XPG Lancer Blade 2x16 GB 5200 MHz, tentunya udah DDR5. Opsi memori RAM ini tuh paling hemat, namun tetap punya performa dan tingkat kestabilan yang sangat baik. Untuk storage, XPG S70 Blade 512 GB. Opsi ini bisa jadi rakitan PC murah meriah dengan performa yang sakti. Nanti di akhir saya akan kasih sedikit referensi untuk rakitan PC-nya. Di sini saya lakukan perubahan sedikit menggunakan Ryzen Master ya. Jadi kalian yang awam juga bakalan bisa melakukan ini karena simple banget. Ryzen 5 8600G ini saya naikkan suhu maksimumnya ke 95 derajat Celcius sesuai klaim dari AMD-nya. Kalian bisa tinggal naikin aja suhunya di software si Ryzen Master seperti ini. Nah, lalu apply aja. Karena defaultnya hanya maksimum suhu di 75 derajat Celcius. Dan di sini tuh saya tidak merubah clock, tidak merubah apapun ya. Yang saya lakukan di sini tuh hanya menaikkan suhu ke 95 derajat Celcius aja supaya performanya bisa meningkat. Walaupun masih menggunakan Wright Steel atau bawaan stock cooler dari Ryzen 5 8600G-nya. Pertama, kita lihat dulu skor Cinebench R20. Ketika default, suhu maksimum 75 derajat Celcius mendapatkan multiscore hanya 4980 poin aja. Ketika dinaikkan maksimum suhunya ke 95 derajat Celcius bisa mendapatkan skor 5505 poin. Tentunya ini ada peningkatan. Di sini kebetulan saya punya pembanding skornya yang udah dites. Core i5 12400F hanya mendapatkan 4614 poin. Lanjut di pengujian Cinebench R23, ini hasilnya hampir mirip. Ryzen 5 8600G saat maksimum 75 derajat Celcius hanya mendapatkan 12023 poin dan meningkat ketika suhu maksimum di setting 95 derajat Celcius menjadi 13057 poin. Dan masih di atas 12400F untuk skornya. Tambahan aja, saya tes render BMW 27. Si Ryzen 5 8600G ini menyelesaikan waktu render 3 menit 11 detik, lebih cepat dari 12400F yang menyelesaikan render 3 menit 34 detik.
Oke, sekarang kita akan masuk ke pengujian gaming karena ini yang ditunggu-tunggu. Saya langsung compare aja IGP 760M bawaan 8600K dengan GTX 1630. Game pertama Horizon Zero Dawn 1080p presetnya low. Oke, kita lihat dulu 8600G ini suhunya berada di 74 derajat Celcius dengan usage 37%-an. Ya, ini naik turun sesuai dengan premnya ya. Ketika si Ryzen 5 8600G ini ditancapkan GTX 1630, suhu memang jadi lebih adem, berkisar di 64, 66 gitu ya. Wajar karena bebannya ini ringan. IGP-nya kan tidak berjalan, digantikan oleh si 1630. Dan terbukti GTX 1630 usage-nya udah mentok 99%. FPS rata-rata ternyata beda tipis aja ya. Ketika pakai IGP 760M mendapatkan 42 FPS, sedangkan pakai GTX 1630 mendapatkan 41 FPS. Jadi bedanya 1 FPS aja. Oke, lanjut game kedua ada ROTTR 1080p presetnya low juga, Ryzen 5 8600G dengan IGP 760-nya. Di sini kerasa lebih berat dan lebih telat ya. Apalagi kelihatan dari loadingnya. Dan ternyata di akhir FPS-nya ini beda 5 FPS aja. Kalian bisa perhatikan di layar. Di sini terlihat GTX 1630 usage-nya tuh full 100% ya. Dengan watt menunjukkan 5960 watt gitu ya. Kalian bisa perhatikan aja tuh ya. Dan ternyata ketika dilihat total watt PC ya, lebih tinggi ketika pakai eksternal GTX 1630 yang menunjukkan rata-rata untuk PC-nya 125 watt, ini naik turun sedikit. Dan ketika hanya mengandalkan IGP 760M-nya, total watt PC hanya berkisar 95 sampai 111 watt. Ya, ini tentunya lebih irit sedikit. Lanjut game RDR2, ini termasuk game berat juga, resolusi sama ya 1080p, presetnya low. Di sini agak berbeda nih ya. Si Ryzen 5 8600G dengan IGP-nya ternyata lebih tinggi, teman-teman. FPS-nya kalian bisa bandingkan ya ketika pakai GTX 1630, walau usage-nya udah 100% ya, beda sekitar 10 FPS. Nah, bisa jadi nih ya, game ini tuh kan lebih baru ya dibandingkan game ROTTR tadi. Itu kan game tahun 2015. Jadi teknologi dari 760M ini yang lebih modern, tentunya di sini kelihatan lebih baik. Ya, mantap juga nih ya. Oke, satu lagi ini game kompetitif ya, Apex Legends, resolusi sama 1080p, presetnya low to medium lah ya. Ini gameplaynya saya tes di Deathmatch. Langsung kita bandingkan saja FPS-nya karena ini tidak ada benchmark yang pasti ya. Jadi FPS pasti berubah-ubah sesuai dengan gameplaynya. Kalau kita lihat sekilas hampir sama aja, rata-rata di 75 FPS-an. Kedua performa ini tuh masih cukup dimainkan, masih aman, masih nyantai gitu ya. Asalkan masih di atas 60 FPS, game-game tembak-tembakan seperti ini masih playable untuk dimainkan. Sekali lagi tentu watt PC ketika pakai GTX 1630 lebih tinggi sekitar 10-15 watt. Nah, gimana setelah tadi melihat performa kedua ya? Ini IGP di lawan GTX 1630. Kalau melihat dari game yang saya uji tadi, tentunya ya di pengujian game, IGP dari Ryzen 5 8600G ini bisa mengungguli dari GTX 1630. Bener nggak teman-teman? Apalagi di game-game terbaru seperti si RDR2 tuh ya. Tadi bedanya bisa 10 FPS-an. Terus kalau misalkan masalah harga ya, kalau kita mau rakit PC baru semuanya, kita ngitung PC baru semuanya nih ya. Kita pakai Ryzen 5 8600G. Terus motherboardnya seperti yang kalian lihat di sini saya pakai ASRock A620M HDP yang harganya paling murah banget. Terus RAM 2x16GB. XPG Lancer Blade ini yang tanpa RGB itu kan seri-seri paling low lah ya, paling minim gitu harganya. Terus power supply pakai FSP HP Pro atau XPG Pylon yang tapi jangan terlalu jelek-jelek amat ya. Sedang-sedang lah power supply-nya kita pilihnya. Rakitan PC-nya ketika saya totalin ya, untuk Ryzen 8600G ini sekitar 9 jutaan. Nanti saya akan simpan di sini. Terus gimana kalau misalkan Intel ya? Saya juga hitung-hitung di sini ketika rakit PC pakai Core i5 12400F, RAM-nya sama, terus motherboardnya pakai H610 yang DDR5 ya. Ini tentunya pakai DDR5 karena supaya sama. Terus ditambah PGA eksternal GTX 1630. Ketika saya totalin sama juga totalnya sekitar 9 jutaan. Beda lagi nih kalau misalkan kalian, wah bang 9 juta pasti bisa lebih kenceng nih kalau pakai
sebagian second. Ya itu beda lagi cerita ya, karena komponen-komponen seperti GPU-nya atau memori RAM-nya kita beli second, ya bisa jadi gitu performa bisa lebih tinggi. Tapi untuk upgradable ke depan, menurut saya sih Ryzen 5 8600G ini lebih worth it lah, lebih panjang umurnya. Kalau ada yang nanya, Bang, kira-kira PGA-nya apa nih yang cocok untuk 8600G ini ya? Kemungkinan ini bisa kalian beli RX 6700 XT atau 7700 XT. Nah, nantinya ditancapkan Ryzen 5 8600G ini, tenaganya atau performanya bakalan jauh lebih meningkat. Ya siapa tahu nanti kalian udah rakit seperti tadi, terus upgrade lagi misalkan di tahun depan atau beberapa tahun ke depan, tambahkan PGA eksternal gitu ya. 7700 XT itu masih sangat oke sekali. Oke, jadi intinya ya Ryzen 5 8600G dengan IGP yang tertanam di dalamnya, yakni si 760M itu bisa mengimbangi, bahkan mengalahkan GTX 1630 gitu ya. Oke, gimana menurut kalian tentang kedua perbandingan tersebut ya? Coba komentar di bawah, saya pengen denger komentar-komentar dari kalian. Oke, gitu aja teman-teman, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Sampai ketemu di video berikutnya, saya Randy Adhas, Kilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam teknologi.